Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Ya, dan pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan budidaya tanaman azolla. Ya, dan untuk konten kali ini saya khusus akan membahas tentang beberapa pertanyaan ya yang masuk ke kolom komentar di beberapa video yang membahas tentang tanaman azolla. Itu menanyakan bahwa bagaimana cara mengatasi jentik nyamuk pada kolam azolla. Ya, dan di sini saya mungkin tidak memberikan tips, tapi saya cuma memberikan penjelasan bahwa selama pengalaman saya membudidayakan tanaman azolla, jentik nyamuk itu bukanlah suatu masalah ya. Artinya saya belum pernah menemukan jentik nyamuk yang terdapat di dalam media budidaya azolla. Saya tidak pernah mendapatkan jentik nyamuk ya. Ya, tentunya ada beberapa alasan yang mungkin bisa mendukung hal ini. Yang pertama itu adalah bahwa nyamuk umumnya bertelur itu di air yang bersih dan jernih. Ya, itu yang sepengetahuan saya. Jadi kalau untuk tanaman azolla, karena media budidaya tanaman azolla ini kan dipenuhi oleh air yang mengandung pupuk organik yang sifatnya padat. Ya, kalau untuk di kolam azolla saya ini, saya sering menggunakan kotoran entok sebagai pupuk ataupun kompos ya. Ya, sehingga ketika kita rutin memberikan pupuk untuk tanaman azolla, kemudian kita tambah lagi dengan melakukan proses pengadukan ya, proses pengadukan setiap hari, maka tentu kondisi air yang menjadi media budidaya tanaman azolla itu hampir tidak pernah dalam keadaan bersih ya, tidak dalam keadaan bersih dan jernih ya. Kenapa? Karena kita rutin melakukan pemupukan, begitu juga dengan proses pengadukan. Jadi di sini bisa menjelaskan bahwa kemungkinan besar nyamuk tidak suka bertelur pada kolam azolla ya, kolam azolla yang kita rutin melakukan proses pemeliharaan berupa pemupukan maupun pengadukan. Jadi itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, asumsi atau alasan yang kedua itu kita ketahui bahwa, jadi ini contohnya kolam yang ada di depan saya ini, kolam terpal ya. Ya, kolam terpal ini baru saja saya panen sekitar 2 jam yang lalu. Saat ini jam 9 pagi, tadi jam 7 itu kita panen. Ya, dan saya panen itu sekitar 20% ya. Dan saya panen itu tidak lebih dari 20% dari total azolla yang ada di kolam ini. Ya, tidak lebih dari 20%. Ya, dan kondisinya seperti ini. Ya. Dan besok hari itu kondisinya kembali, kalau kita di sini lihat ada celah-celah ya. Besok itu sudah akan tertutup kembali. Ya, akan tertutup kembali sesuai dengan teori yang sering saya bahasakan bahwa dengan pemeliharaan yang baik, tanaman azolla bisa tumbuh 30% per hari. Ya, sehingga bisa dipastikan bahwa tanaman azolla ini itu selalu tertutup. Permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman azolla itu selalu tertutup
sehingga tentunya tidak ada permukaan yang kosong yang bisa menjadi tempat nyamuk untuk memasukkan telurnya atau menempatkan telurnya yang nanti akan berkembang menjadi jentik nyamuk. Ya, seperti itu. Jadi itu alasan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sahabat literasi, di dalam media budidaya tanaman azolla ini ya, walaupun kita lihat secara sepintas ini sangat tenang, padahal di bawahnya itu banyak berudu atau kecebong ataupun anakan katak ya, yang tentunya juga bisa menjadi predator bagi jentik nyamuk misalkan memang ada ya seperti itu. Nah, jadi itu juga salah satu alasan mengapa di kolam azolla yang saya budidayakan itu saya tidak pernah mendapatkan jentik nyamuk ya. Oke, kita bisa lihat contohnya di sini. Di sini tidak ada ya. Kita tidak bisa melihat. Tidak ada jentik nyamuk satupun yang kita temukan. Ya, mungkin karena 3 alasan yang tadi. Ya, sahabat literasi, jadi mungkin ini penjelasan yang bisa saya berikan mengenai kemungkinan jentik nyamuk itu berada di kolam azolla. Jadi kesimpulannya, selama kita melakukan pemeliharaan yang teratur, terutama dalam hal ini pemupukan dan pengadukan media budidaya, maka jentik nyamuk tidak perlu kita khawatirkan itu berada di kolam azolla. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.